dari SD aku udah tahu aku different karena kan dikata-katain kan. Terus aku teman-teman banyak main sama teman perempuan. Terus aku juga kalau permainan laki aku juga nggak suka dari dulu gitu. Terus udah nervous aja, apalagi kalau kita dari SMP pindah ke SMA. Atau dari SD misalnya kita kelas A naik kelas 4 pindah kelas 5 tapi beda temennya baru. Itu aja deg-degan. Oh iya? Iya sampai segitunya. Karena aku udah tahu bahwa pasti gue dikatain deh, pasti gue ini deh. Halo Moms and Dads Orami, masih di edisi buka-bukaan, tapi kali ini edisi buka-bukaannya super spesial karena bukan tamu yang datang kepada saya, tapi saya yang bertamu ke narasumber tersebut untuk mendapatkan cerita yang begitu luar biasa. Kira-kira siapa ya tamunya? Mari kita lihat. Hai Lisa, apa kabar? Namaste, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya Yuk ampun masuk akhirnya yuk. bertamu juga ke sini. Iya, yuk masuk. Silahkan masuk. Selamat datang. Terima kasih. Pas masuk itu udah berasa homey banget loh. Iya ya. Ini rumah udah lama sama mama kan ya? Sama tinggalnya? Mama, aku tinggal sama Udah Mama. berapa lama di sini? Kita udah mau kurang lebih 5 tahunan lebih deh. 5 tahun? Iya. Oh, sebelumnya? Sebelumnya di tempat aku. Yang di sebelah? Di sebelah. Wah, terus ini pernak-perniknya semua? Mama semua koleksi-koleksi. Mama I senang thought antik-antik. karena you are more to art, itu bukan Oscar Kita ya? suka berburu bareng sih. Oh gitu. Tapi Mama senang yang piring-piring. So it's mother and daughter bonding time? Yes. Oh, alah. Kita duduk di sini yuk. Yuk. Nggak mengganggu kan ya? Enggak dong. Thank Dengan senang you. hati. Monggo, di mana? Di sana? Di sini yuk. Bisa duduk sini, aku duduk sini ya. Ya ampun, this is so homey. Oh, ini kain-kainnya Oscar? Iya, This is all yours? koleksi kain. Iya, sama Mama berdua. Oh, Tapi ini baru sedikit. Aku punya ruangan khusus koleksi kain. itu kain tuh bener-bener yang bikin sendiri, maksudnya motifnya. Setiap trip kan kita suka ngoleksi juga. Oh, sambil gitu. bantu-bantu penenun, pengrajin. Oh, kirain ini juga, bukan? Tadinya ya juga, cuman udah dipindahin sering ke sebelah. dipakai? Ya, kita suka Kain-kainnya pakai. itu? Iya. Oh. Kalau acara. with Thank you pleasure. banget sudah diizinkan bermain datang ke rumahnya ini. By the way, so how should I call you? Since now you have new Yeah, name. you can call me Oscar, Asya. For me it's okay. Oh, sama aja. Iya. Mau yang lebih mana nih? Mana yang lebih serak? Sama aja for me gitu. Maybe Which one? Oscar. Oscar. Oke. So, how are you Oscar today? Baik-baik. Gimana kesibukannya sekarang-sekarang ini ngapain aja jadi nih? Sekarang memang kan karena pandemi ya, kita kan juga tidak buka seperti biasa, tetapi kita justru lebih kreatif. Oh, jadi jadi- banyak hal-hal yang tertunda justru kita bisa buat, dan kita lagi bikin brand baru namanya Shia House. Shia House nanti itu lebih ready to wear, lebih affordable karena udah lama sih mau buat sebuah brand clothing yang harganya lebih terjangkau ya. Karena belakangan kan aku banyak fokus sama kain-kain Indonesia, terus juga teman-temanku pada bilang, baju kamu mahal. Gitu? Jadinya, bikin dong yang buat kita-kita gitu. Nah sekarang kita kan udah lebih di rumah 6 bulan ya, akhirnya ada waktu untuk mendevelop itu. Oh, oke. Tapi memang rencananya dari dulu sebenarnya ini udah rencana lama nih. Sudah rencana lama, cuman kita ngurusin kain-kain Indonesia itu cukup penuh schedule-nya dan kita biasanya 1 tahun tuh udah ada fix schedule gitu. Cuman karena pandemi ini kan semua schedule berubah dan kita lebih banyak di rumah dan kita sama teman-teman mendevelop itu tadi. Oke, Ya. speaking of rumah, Oscar kan biasanya nggak bisa diem ya. I heard gitu kan bolak-balik ke Eropa, pokoknya ada aja lah gitu traveling harus dilakukan. Ya. Terus lama di rumah, gimana rasanya? Rasanya This is such a nice house. rumah mama ini. So homey dong. So homey, aku tinggal sama mama sekarang ini, tempat rumahku sebenarnya kita tetangga di sebelahan, kita tetanggaan. Cuman tempat aku itu include workshop, include gallery dan ada tempat tinggal aku di sana. Dan di rumah pertama justru larinya ke olahraga ya. Pertama kali sebelum lockdown itu aku sama mama decide kayaknya saatnya ini kita olahraga deh gitu. Ini rencana yang tertunda ya? Rencana yang tertunda. Terus lebih begitu, terus juga lebih banyak waktu dengan keluarga. Dan apa ya, menurut aku dengan pandemi ini sih
pertama kita harus tetap positif karena kan ini terjadi di dunia ya. Dan kita tidak hanya kita saja yang merasa susah ataupun ada sesuatu pola yang berubah gitu. Jadi aku sih merasa cool aja karena aku yakin kalau kita semuanya terdampak, pastinya akan ada jalan keluar bersama gitu. Jadi keep on positif aja sih. Oke, terus balik lagi yang percakapan ngobrol tadi tuh, kain. Kenapa jatuh cinta pertama kali sama kain Indonesia tuh kenapa? Kain Indonesia itu, aku tuh sebenarnya gini, senang melihat proses gitu, sangat menghargai proses, sangat menghargai sebuah karya gitu. Dan awalnya memang saya tuh senangnya seni, jadi dari dulu selesai sekolah SMA itu maunya sekolah seni. Dan sekolah seni, tetapi pada waktu itu, waktu itu kan ITB paling bagus ya, cuman waktu itu tidak keterima, terus ada S-Mod sekolah fashion gitu. Dan saya memang dari awal udah tahu, udah dia mau sekolah yang sekolahnya hanya mempelajari seni aja, nggak perlu ada bidang-bidang lain karena udah tahu pasti maunya seni aja gitu. Kan waktu itu belum tahu ya? No matematik, no ya. apa-apa lagi. Nah, akhirnya pertama kali fashion yang saya pelajarin gitu. Dan pada waktu belajar fashion ya sama lah ya, kita belajar pola, pattern gitu. Tapi pada waktu saya mulai menekuni, saya mulai mau tahu gitu loh, kenapa sih kita memakai baju seperti sekarang ini gitu. Celana itu tercipta bagaimana sih gitu. Blazer itu tercipta seperti apa sih? Saya orangnya senang begitu. Segala sesuatu saya pertanyakan dulu. Saya nggak mau terima segala sesuatu mentah. Karena untuk saya itu perlu, karena jangan kan gitu waktu saya inget banget naik mobil berdua mama. Saya kayaknya masih SMP kelas 1 apa-apa, aku nanya, "Mam, hidup tuh apa sih?" Gitu. Serius, aku memang begitu orangnya. Terus ngeliat temanku pacaran kan, aduh gue jatuh cinta SMP nih kan. Terus gue gini, apa sih? Terus gue nanya, "Mam, cinta apa sih?" Gitu. Aku begitu orangnya. Oh iya? Gitu, jadi sama. Balik tapi lagi hanya ke mama? Karena kehidupan kan aku nanya pasti ke mama. Maksudnya ke teman-teman atau ke guru? Teman-teman aku juga nanya, "Jatuhin kayak emang lu cinta sama sejauh apa sih?" gitu. "Emang lu mau ngapain?" gitu. Aku jatuhnya kayak mengintimidasi karena pertanyaan-pertanyaan aku itu tidak umum dan mereka tuh lebih yang, lo nggak ngerti gitu. Terus gini, lo lebay deh, sok nangis gitu kan, misalnya berantem sama pacarnya, ditinggal gitu. Aku nggak ngerti jujur gitu, apalagi zaman SMP, SMA kan ngelihatnya sesuatu yang ringan kok. Kayaknya orang pada deep banget, kebawa banget gitu. Sampai bertanya cinta tuh apa gitu. Nah, dan mendapatkan jawaban itu? Pelan-pelan mendapatkan. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya umur mendapatkan. Nah, fashion juga sama. Jadi pada waktu aku masuk ke fashion, kita sekolahnya dari Perancis gitu. Di situ diajarkan bagaimana Coco Chanel itu bisa menjadi sebuah icon, bagaimana dia bisa menciptakan sebuah celana untuk wanita gitu, bagaimana mentransform banyak deh di fashion history itu. Jadi dari situ saya baru tahu bahwa apa yang saya bisa kasih contribute di dalam fashion ini gitu. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan aja, untuk saya ya boleh aja sih gitu. Tapi saya apa yang membedakan gitu ya? Iya, kalau saya tuh tetap harus mencari posisi saya di mana gitu. Akhirnya jatuhlah pilihan pada kain ya. Oke. Terus kan I've talked to your mom. She's, oh my God, you are blessed to have her. Bilang ini juga ke Mario. Kemarin kan mama yang diantar Mario. You are so blessed to have her as a mom. Dia bilang gitu kan. So, mom as a single mom. Apa yang Oscar ingat dari mama dari kecil? Dari kecil. By the way, you cook for little brother ya dulu ya? Iya, kita masak-masakan, kita main hujan, main seru deh waktu kecil gitu. Mama gimana? How do you see her? Pertama tuh mama itu aku ngerasa dia selalu kayak temen gitu loh. Dia selalu cerita ke kita gitu. Misalnya waktu pisah misalnya, sekarang mama udah nggak sama papa lagi ya gitu. Cuman papa tinggal di rumah keluarganya, nanti kapan-kapan papa main gitu. Jadi segala sesuatu tuh mama tidak pernah menginvolve kita dengan pergolakan batinnya tuh nggak kelihatan. Karena mungkin mama juga orangnya gitu mungkin ya, langsung positive thinking, next stepnya dia harus bekerja dan itu yang terlalu terlihat di kita. Jadi kita juga melihat segala sesuatu itu jarang kita merasa sedih, jarang kita merasa kecewa gitu, karena mama tuh nggak pernah berbicara masa lalu itu kayak menjadi sebuah
beban gitu, atau segala keputusan itu kayak sesuatu yang dia sesali. Dia justru menceritakan and then move on ke depan, terus abis itu udah kita kebanyakan menikmati waktu sama-sama, makan, cerita hari ini seperti apa. Jadi setiap proses yang kita lalui kita ngobrolnya kayak semacam kayak teman aku ngobrol. iya gitu. Kadang malah aku ditegur gitu. Lo kok terlalu begitu sih sama ibu lo gitu. Ada orang yang ngelihatnya asik. Ada orang yang ngelihat kurang ajar, bener gitu. Indonesia ya. Betul. Tapi aku kadang-kadang suka berpikir gitu, kadang-kadang apa gimana sih kurang ajarnya gitu. Tapi kadang-kadang aku ngelihat temanku misalnya sama ibunya lebih kayak ada nunduknya, kayak ada batas gitu. Iya, ada kayak semacam itunya gitu. Aku mungkin karena terbiasa dari mama juga menciptakan hubungan kita lebih cair, lebih rileks. Jadi malah untuk begitu kurang bisa gitu. Malah mama mungkin kalau lagi gitu mama ketawa aneh, gitu kan. Jadi mama apa sih? Tapi mama divorce, itu usia Oscar berapa waktu itu? Aku 5 tahun. So you were with dad for 5 years gitu kan, kurang lebih lah ya. Terus tiba-tiba si papa nggak ada, itu the boys nggak ada pertanyaan. Loh, kenapa? Karena gitu. mama langsung menjelaskan. Langsung. Jadi begitu mama pisah kan ada berantem lah, pisah rumah dulu, balik lagi gitu. Sampai akhirnya mereka pisah, mama langsung cerita gitu. And you guys okay maksudnya? Ada nggak sempat, maksudnya anak-anak gitu kan, apalagi zaman dulu ya, perceraian is something kayaknya dengernya aja tuh gimana gitu kan. Itu nggak ada yang jangan dong, ntar apa kata teman. Enggak sih, waktu umur 5 sih kita nggak berpikir itu sih. Dan memang kita waktunya kebanyakan sama mama juga ya pada waktu itu. Jadi kalau memori tentang papa saya nggak terlalu banyak jujur, nggak terlalu banyak gitu. Jadi dan langsung keisi sama mama, kita pernah tinggal sama oma, sama nenek kita, sama oma kita. Dan kebetulan ya nggak tahu, aku sama Mario itu kita itu walaupun kita start from zero, kita hidup tuh benar-benar susah ya. Kita ke sekolah naik bus kita itu pindah 2 kali. Untuk jalan ke terminal bus itu kita jalan kaki dari rumah, bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Naik busnya harus masuk sekolah jam 7 kan, jadi kita harus 1 jam untuk sampai ini nggak sama mama ya? Nggak sama mama. Jadi nonton aja nih berdua the boys. Iya gitu. Nah itu tuh kita nggak pernah itu merasa susah. Sampai hari ini pun kalau ke luar negeri, misalnya saya geret-geret koper, plan tinggal di luar ya, saya memang lebih enjoy naik umum, gitu. Jadi kehidupan itu nggak tahu ya, bukan dibuat-buat, tapi kalau di saya gitu, kita hidup dari bawah, tapi hidup dari bawah itu kita tidak melihat itu sesuatu kesusahan, gitu. Tapi kan mamah waktu itu mungkin lebih merasa susah ya, karena bertanggung jawab untuk menghidupi kita gitu. Kita kan hanya main-main aja kan di umur itu. Tapi kita nggak pernah ada momen membandingkan, misalnya waktu itu kan belum ada handphone ya gitu. Kalau zaman sekarang kan mungkin di itu sekolah menolong juga kali mungkin ya gitu. Kalau sekarang kan ngeliatin postingan temen, atau temen main ternyata, handphone kita nggak punya kan, kita ngerasa gimana gitu. Dulu sih enggak lah, kita mainnya kan main benteng, main petak umpet, main layang-layang gitu. Oh jadi itu tidak ada sempat perbandingan, kok mama kerja mulu, nggak ada di rumah, itu nggak pernah ada pertanyaan-pertanyaan? Enggak sih, karena mama selalu cerita gitu, mama nanti pulang malam ya gitu. Atau kalau kita weekend mama harus kerja, kita diajak. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata syuting seperti ini gitu. Oh oke. Dan hubungan itu sampai sekarang masih kurang lebih seperti itu, Oscar? Masih, mama sangat terbuka. Oh oke. Dan itu yang membuat Oscar mungkin sedikit banyak bisa bercerita apapun, termasuk kondisi Oscar sekarang ini pada mama ya. Benar. Ada nggak sih, maksudnya dengan mama yang seasik itu pun, ada nggak pertama-tama tuh rasa ketakutan, nih gimana ya gue ngomong sama nyokap gimana gitu, itu ada nggak sih Oscar? Ada dong, karena kan untuk menemukan diriku sendiri aja sama diriku sendiri juga aku takut. Pastinya ke mama juga menjelaskannya bagaimana, ke Mario bagaimana, ke teman-temanku gimana, society bagaimana gitu. Jadi rasa takut itu pasti ada, karena yang aduh gitu, ini apa ya gitu. Dan pertama kan ya again kita bicara transgender kan tidak sesuatu yang umum dan masih tabu.
Dan pasti orang berpikir kalau laki-laki suka sama laki-laki pasti berpikirnya gay. Jadi waktu itu kan memang saya lebih ketertarikan saya lebih kepada laki-laki gitu. Cuma kan sembunyi-sembunyi juga. Misalnya suka dia sama dia, cuman mau gimana ya gimana gitu kan. Terus tapi itu lebih banyak bicara dengan diri sendiri aja. Akhirnya mau menyampaikan rasa itu atau mau membuahi rasa suka itu aja udah nggak bisa. Itu kan jadi kita lebih banyak bicara sama diri sendiri gitu. Dan ini belum ada ngobrol dengan mama waktu itu berarti ya. Kan itu kan kita dari SD aku udah tahu aku different karena kan dikata-katain kan. Terus aku teman-teman banyak main sama teman perempuan. Terus aku juga kalau permainan laki aku juga nggak suka dari dulu gitu. Terus udah nervous aja, apalagi kalau kita dari SMP pindah ke SMA. Atau dari SD misalnya kita kelas A naik kelas 4 pindah kelas 5 tapi beda temennya baru. Itu aja deg-degan. Oh iya? Iya sampai segitunya. Karena aku udah tahu bahwa pasti gue dikatain deh, pasti gue ini deh. So pembulian itu pernah Oscar alami? Iya, pastinya. Terus how did you deal with it? Nah, itu yang surprise-nya juga, aku tuh nggak tahu keberanian dari mana. Aku tuh salah satu mungkin juga mama juga sih. Mama kan orangnya keras ya, prinsip gitu. Dan dia mendidik kita tuh untuk kalau kamu nggak salah, kamu maju terus gitu. Dan mama itu juga galak kan maksudnya. Kalau misalnya dia apa kalau ya? Kalau tanduknya lagi keluar. Iya, tanduknya lagi keluar. Kalau lagi marah, jadi kan aku juga mentalku juga kebentuknya seperti mental mama. Jadi walaupun aku feminin dikata-katain gitu, tapi mereka punya batas, mereka nggak bisa terlalu nginjek aku gitu. Boleh lo kata-katain gue di luar lingkaran, tapi kalau udah masuk nginjek aku bersikap berantem. Berantem aku. Berantem beneran? Ya ampun. Sebisaku. Terus nggak pernah sampai dipanggil BP gitu? Kan mereka yang disalahin pasti, kan mereka yang selalu ganggu aku gitu. Tapi selalu nggak tahu ya memang salah satu anak laki misalnya yang lebih lebih apa yang nyebutnya? Selalu aku ada yang belain. Oh, gitu. Okay. Selalu ada yang belain. Dan itu udah mulai berasa tuh ya berarti aneh ya, SD beda lah ya, SMP. Udah. Tapi akhirnya benar-benar mulai ngomong sama mama. Ingat nggak? Jadi pertama prosesnya sebenarnya cerita dulu ke teman SMA, bikin surat. Kayaknya gue ini gitu, iya? Ke sahabat. Iya dong, kenapa ke sahabat. Surat? Aku pada waktu itu lebih senangnya surat karena untuk menyampaikan kata-kata kan bingung ini tuh apa. Kalau temanku tiba-tiba nggak terima aku gimana gitu. Jadi pergolakannya cukup sama saja seperti yang lain sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tulis surat, terus akhirnya temanku menerima aku gitu. Akhirnya jadi aku bisa lebih cerita sama dia gitu. Terus akhirnya ambil sekolah fashion dan aku udah tahu aku senang seni karena aku tahu dunia seni ini memang kebetulan suka seni dan kemungkinan mereka ngelihat orang yang nyentrik is okay gitu. Nah di situ baru aku tuh mulai mengeksplor dari penampilan dulu. Jadi misalnya if I wanna terlihat pretty ya aku mau terlihat cantik tapi aku nggak mau terlalu obvious gitu. Misalnya kalaupun mau ada makeup sedikit aja gitu. Kalaupun mau pakai baju juga lebih androgen. Jadi pelan-pelan gitu. Karena sambil nyari juga saya ini apa sih sebenarnya gitu. Ini nyamannya di mana? Nyamannya di mana gitu. Karena untuk dari tahu kita terlahir laki-laki, kita menyukai laki-laki, terus kita tahu sampai kita transgender itu lama prosesnya. Dan sepanjang proses itu you do all the research tuh. Setelah akhirnya saya masuk ke dalam mau tahu dunia gay itu apa, cinta di dunia gay itu apa gitu. Terus kan ada gay community. Ya. Nah, tapi situ saya ngerasa nggak nyambung. Kenapa? Berbeda gitu. Rasanya apa yang bikin beda? Pertama, gay melihat saya juga terlalu perempuan. Orang gay itu kan kalau menyukai mereka tetap harus ada senang, ada masculine sama masculine-nya atau apalah nggak gitu. Pokoknya chemistry-nya nggak dapet deh gitu. Saya udah coba gaul, bukan gaul maksudnya itu lebih masuk, coba tahu gitu, ngelihat gitu. Ataupun ada gay suka sama saya ngerasa ingin, aduh aku nggak bisa. Oh ya? Oh. Jadi aku coba semua itu untuk sampai dapat gitu loh. Berarti total proses itu berapa lama kira-kira Oscar? Nah, dalam perjalanan ini saya tuh banyak berdoa gitu. Saya tuh dari kecil diajarin sama mama sebelum tidur
berdoa. Misalnya kalau mau ulangan, berdoa ya sama Tuhan gitu, misalnya. Atau misalnya adikku sakit, doain ya, yuk cepet sembuh gitu. Jadi setiap malam tuh aku dibiasain berdoa. Kalau kita mau sesuatu atau kita ada harapan suatu, misalnya mama bilang, doain ya mama mau ada project ini, ntar malam doain mama ya. Dari kecil mama begitu. Jadi kita beneran berdoa, ya Tuhan kita gini gitu. Jadi doa itu untuk kita tuh udah suatu hal yang Kebutuhan. Selain kebutuhan, apa ya, kita kayak Tuhan tuh ada di dalam hati kita gitu, kita berbicaranya begitu. Jadi kayak ngobrol sama teman juga? Iya, jadi segala macam pertanyaan hidup saya ini pun juga saya bertanya sama Tuhan, tunjukkan saya jalan gitu. Saya yakin pasti ada sebuah cinta yang seperti yang saya maksud, karena yang ngedorong saya ini beneran adalah cinta pada akhirnya. Karena saya ngelihat bahwa saya bisa jadi diri saya apa aja, tetapi kalau saya tidak menemukan cinta yang saya maksud dan hidup tanpa cinta, saya jujur nggak bisa. Gitu. Keluarga gitu, ini kan pasti kan suatu yang shocking juga ya. Kemarin ngobrol sama Mama Regi gitu kan, memang quite ya keluarganya cukup demokratis, open minded, but still pasti ada yang kaget-kaget juga mungkin kali. Ada nggak bully atau komen? Sebenarnya kebanyakan lebih dari sayanya menarik diri. Saya orangnya tuh lebih begitu masuk ke suatu lingkungan baru atau suatu tempat, saya langsung baca duluan sebelum mereka baca saya.